Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kajian anak dengan hambatan perilaku dan emosi dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Nurmalasari MPD. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Noviana Imroatus Saumi dengan NPM 2086206069, dan yang kedua saya sendiri Saidina Tegar Dwi Pamungkas dengan NPM 2086206070. Dengan pokok bahasan yang pertama, 1. Pengertian gangguan emosi dan perilaku. Yang kedua, prosedur identifikasi gangguan emosi dan perilaku. Yang ketiga, konsep dan karakteristik anak dengan hendaya kesulitan belajar. Yang keempat, faktor yang berperan pada kesulitan belajar anak. A. Pengertian dari gangguan emosi dan perilaku. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi sebagai berikut. A. Inteligensi dan prestasi belajar. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosi, agresif, acting out behavior. C. Immature withdrawal behavior. B. Prosedur identifikasi gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas atau berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan instrumen identifikasi. Yang kedua, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak untuk menemukan anak yang tergolong anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang ketiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah untuk saran-saran penyelesaian dan tindak lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan kasus atau case conference mengenai temuan identifikasi untuk mendapatkan tanggapan mengenai langkah-langkah setelah proses. Yang kelima, menyusun laporan hasil pertemuan kasus secara lengkap dengan perencanaan program untuk anak teridentifikasi. C. Konsep dan karakteristik anak dengan kesulitan belajar atau learning disability. Yang pertama, kemampuan persepsi rendah atau perceptual abilities. Yang B. Kesulitan menyadari tubuh sendiri atau body awareness difficult. Yang C. Kelainan kegiatan gerak atau disorder of motor activity. Yang ke D adalah kesulitan dalam keterampilan psikomotor sangat erat hubungannya dengan ketidakfungsian persepsi khusus. D. Faktor yang berperan pada kesulitan belajar anak. Yang pertama, faktor organik dan biologis atau organic and biologis faktor. B. Faktor genetika atau genetic factor. C. Faktor lingkungan atau environmental factors. Dan terakhir adalah faktor perkembangan. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.